yang membeli harus pakai hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Husnawati Simahati. Saya berasal dari sekolah MIN 1 Aceh Tengah. Kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Putri Pukes. Pada suatu hari di dataran tinggi Tanah Galuh, tepatnya di kampung Nyosi, tinggallah seorang putri kerajaan bersama ayah dan ibunya. Ia bernama Putri Pukes. Sang putri sangatlah cantik jelita. Bukan hanya cantik, ia juga termasuk pribadi yang ramah, sopan, dan berbudi luhur. Karena itulah ia banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, berita tentang kecantikan Putri Pukes sampai terdengar di telinga Pangeran Mudasuara, anak dari Raja Belu. Sang pangeran pun terpikat untuk melamar sang putri. Pangeran memiliki suara yang sangat merdu apabila ia bertidang ataupun berjalan. Karena itulah ia disebut dengan Muda Suara. Sang putri menerima lamaran tersebut. Namun, kedua orang tua sang putri tak mengizinkan karena tempat tinggal pangeran itu jauh. Dengan kegigihan sang putri, akhirnya dengan berat hati, kedua orang tuanya pun mengizinkan sang putri menikah dengan pangeran tersebut. Setelah menikah, maka tibalah saatnya untuk sang putri pergi ke kerajaan pangeran. Ia pun meminta izin kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya sangat sedih karena anak kesayangan mereka harus pergi meninggalkan mereka. Lalu sang ibu pun berpesan, "Pergilah anakku bersama para pengawal, akan tetapi jika engkau telah melangkahkan kakimu keluar dari kerajaan ini, maka janganlah sekali-kali engkau menoleh ke belakang. Anakku." Lalu sang putri pun menjawab, "Baiklah Ina, pesan Ina akan selalu aku ingat." Dan pergilah sang putri bersama para pengawal menuju ke kerajaan pangeran. Akan tetapi selama di perjalanan ia selalu mengingat kedua orang tuanya dan kampung halamannya, tempat ia dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Tanpa sengaja ia pun menoleh ke belakang. "Selamat tinggal Ama." Udah tuh nggak apa-apa. "Selamat tinggal Ina." "Selamat tinggal kampung halamanku. Aku akan selalu mengingat dan merindukanmu." Tiba-tiba datanglah awan gelap menutupi langit yang cerah. Petir dan kilat menyambar-nyambar diiringi hujan yang sangat lebat. Sang putri pun berteduh ke sebuah gua. Ia tak menyadari bahwa ia telah melupakan pesan ibunya. Ia pun berdiri di sudut gua. Tiba-tiba tubuh sang putri tidak bisa bergerak dan perlahan-lahan mengeras menjadi batu. Batu itu tampak masih meneteskan air mata. Setelah hujan reda, para pengawal pun memanggil-manggil sang putri. "Wahai Tuan
putri, hujan telah reda. Marilah kita melanjutkan perjalanan, kata para pengawal berkali-kali. Namun, tak ada jawaban dari sang putri. Setelah itu, mereka pun berjalan menuju sudut gua. Betapa terkejutnya mereka melihat sang putri yang telah berubah menjadi batu. Tanpa berpikir panjang, para pengawal pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Lalu para pengawal pun menceritakan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pangeran Mudeswara yang berada di atas gua. Setelah mengetahui istrinya telah berubah menjadi batu, pangeran pun bersedih dan menangis. Lalu sang pangeran pun berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jika istriku telah berubah menjadi batu, maka ubahlah aku juga menjadi batu, agar aku selalu bersama dengan istriku." Doa sang pangeran pun dikabulkan oleh Allah yang Maha Esa. Seketika itu berubahlah pangeran menjadi batu, sama seperti istrinya. Sampai sekarang batu Putri Pegas masih dapat dilihat. Bentuknya membesar di bagian bawah. Akan tetapi sanggul dan kepalanya masih dapat dikenali. Menurut kepercayaan penduduk setempat, batu Putri Pegas membesar di bagian bawah dikarenakan ia terus meneteskan air mata yang mengakibatkan air matanya menumpuk di bawah dan seketika mengeras menjadi batu. Teman-teman sekalian, pesan apa ya yang dapat kita ambil dari cerita Putri Pegas? Menurut saya, pesan dari cerita ini adalah ingatlah pesan kedua orang tua. Janganlah kita mengabaikan akan pesan orang tua. Jadilah orang yang patuh kepada kedua orang tua dan belajarlah untuk menjadi seseorang yang amanah. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Saya tutup cerita saya dengan pantun. Dengarkan pantun saya ya. Di irian banyak relasi, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga